Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda tega menyiksa ayah kandung demi harta, tapi azab yang datang lebih pedih dari yang dia kira. Bayangkan seorang ayah yang dulu rela makan garam demi menyekolahkan anaknya, kini diseret, dipukuli, dan dikurung seperti binatang. Bukan oleh orang asing, tapi oleh darah dagingnya sendiri. Namanya Rehan. Anak tunggal, lulusan universitas ternama. Tapi sejak warisan rumah dan sawah mulai dibicarakan, hatinya berubah jadi batu. Ia menganggap ayahnya, Pak Rashid, sudah tidak waras. Hanya karena si bapak suka duduk sendiri di beranda, memandangi langit, dan berbicara pada kenangan. Bapak itu gila. Bikin malu, teriak Rehan sambil menendang kursi tempat ayahnya duduk. Tiap malam, Pak Rashid dikurung di gudang. Dikasih makan sisa. Tidur beralas tikar basah. Semuanya terekam dalam kamera CCTV. Dan Rehan justru menyebarkan video itu ke grup keluarga agar semua orang yakin sang ayah harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Tapi malam itu, Rehan bermimpi, ia duduk di ruang tamu, dikelilingi suara tangisan. Saat ia bangun, lantai kamarnya dipenuhi jejak kaki lumpur. Padahal dia tinggal sendiri. Dan dari luar jendela, terdengar suara serak. Rehan, bapak masih di sini, nak. Rehan mengabaikan. Tapi sejak saat itu, hidupnya mulai digerogoti sesuatu yang tak kasat mata. Setiap pagi, uang di dompetnya berubah jadi abu. Setiap malam, suara rantai terdengar dari bawah ranjang. Tubuhnya membusuk perlahan. Mulai dari kuku, sampai ke mata. Dan puncaknya, saat ia mengunjungi gudang tempat ayahnya dikurung, pintu itu sudah terbuka. Kosong. Tapi di dinding tertulis dengan darah. Harta boleh kau ambil, tapi restu tidak akan pernah kau punya. Tonton cerita ini sampai habis, karena terkadang azab tidak datang dari langit, tapi dari dalam rumahmu sendiri. Gimana kelanjutan kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah kampung kecil yang sunyi di pinggiran kota, tinggal seorang lelaki tua bernama Rashid. Dahulu ia dikenal sebagai guru ngaji dan petani yang sederhana. Istrinya sudah lama meninggal, dan satu-satunya yang ia miliki hanyalah sawah warisan orang tuanya, serta seorang anak laki-laki bernama Rehan. Rehan dulunya anak yang penurut. Tapi setelah lulus kuliah dan menikah dengan wanita kota, sikapnya berubah. Ia jadi lebih ambisius, cepat marah, dan merasa malu punya ayah seperti Rashid. Orang tua udik, pemikiran jadul, bikin malu kalau datang ke rumah, katanya kepada istrinya, Tika. Sejak istrinya hamil, Rehan mulai sering pulang kampung. Tapi bukan untuk menjenguk ayahnya. Ia mendesak Pak Rashid untuk menyerahkan sertifikat tanah dan rumah. Alasannya, untuk dijadikan agunan usaha. Pak Rashid menolak. Tanah ini Bapak simpan buat cucu-cucu Bapak. Bukan untuk dijual, apalagi diagunkan, ucapnya dengan lembut. Tapi kelembutan itu justru dibalas dengan emosi. Rehan melempar gelas ke lantai, menghentak meja, bahkan berani menunjuk-nunjuk wajah ayah kandungnya sendiri. Sudah tua, hidup numpang, masih banyak aturan, hardiknya. Mulai saat itu, Rehan sering datang malam-malam, membawa makanan yang tak pernah disentuh Pak Rashid. Bukan karena tidak lapar, tapi karena makanan itu dibanting ke lantai dengan kasar, lalu disuruh makan seperti binatang. Yang lebih menyakitkan, Rehan mulai menyebar kabar ke tetangga bahwa ayahnya mengidap gangguan jiwa. Ia suka ngomong sendiri,
melantur, dan ketawa-tawa malam-malam, katanya. Padahal, suara yang sering terdengar dari rumah Pak Rashid bukan suara tawa, tapi suara zikir. Doa lirih seorang ayah yang masih berharap anaknya kembali jadi manusia. Warga kampung mulai menjauh. Beberapa percaya bahwa Pak Rashid memang tidak waras, apalagi setelah Rehan membagikan video pendek di mana sang ayah duduk di pojok dapur, melamun, berbicara kepada dinding. Padahal malam itu, Pak Rashid sedang bicara kepada mendiang istrinya. Menangis sendiri karena tidak kuat lagi menanggung perlakuan anaknya. Dan pada suatu malam, Rehan datang lagi. Kali ini ia membawa rantai. Ia menyeret Pak Rashid dari dalam kamar menuju gudang belakang, lalu mengunci pintunya rapat. "Bapak gak boleh keluar sebelum kasih tanda tangan di surat ini," teriaknya. Pak Rashid diam. Mulutnya terkunci, tapi air matanya tumpah. Ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya menunduk, menggenggam tanah, lalu memejamkan mata. Dan malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Pohon bambu di belakang rumah berderak keras. Sementara dari dalam gudang, terdengar suara batuk tua yang pelan, tercekik, lalu hilang. Sejak malam itu, Rehan tidak pernah lagi membuka pintu gudang tempat ayahnya dikurung. Ia mengira Pak Rashid akan menyerah setelah beberapa hari tanpa makanan layak dan udara segar. Namun saat ia intip lewat celah kayu, ayahnya justru duduk tenang, memejamkan mata, mulutnya terus bergerak, seolah sedang membaca sesuatu. "Masih sempat ngaji juga?" dengus Rehan sambil tertawa sinis. Tapi malam-malam berikutnya, Rehan mulai diganggu sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap pukul 2 dini hari, suara rantai di dalam gudang bergetar sendiri. Padahal tidak ada angin. Lalu suara ayahnya yang biasanya lirih, kini berubah. Bukan lagi doa, tapi seperti gumaman keras dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pernah sekali, Rehan mengintip lebih dekat. Tapi saat matanya menempel di celah papan, bola matanya membeku. Ia melihat ayahnya berdiri, menatap dinding, dengan tubuh yang tak lagi seperti manusia. Kulitnya penuh guratan. Rambutnya putih mencuat ke segala arah. Tapi yang paling membuat Rehan ingin muntah adalah mata Pak Rashid yang kini hitam seluruhnya. Tanpa kelopak. Tanpa bola mata. Hanya kehampaan. Esok harinya, Rehan demam. Badannya panas dingin. Tapi ia tidak bisa ke dokter, karena setiap kali melihat cermin, bayangan ayahnya berdiri di belakangnya. Tangannya gemetar. Nafasnya tak pernah tenang. Istrinya, Tika, menyuruhnya istirahat. Tapi Rehan hanya bisa duduk kaku, sambil terus menatap ke arah jendela belakang yang menghadap gudang. Lalu, satu malam, pintu gudang itu terbuka sendiri. Rehan yang mendengarnya langsung berlari keluar, membawa senter. Tapi gudang itu kosong. Tak ada ayahnya. Tak ada rantai. Hanya sehelai sajadah lusuh dan kain kafan yang sudah menguning. Rehan mundur. Nafasnya memburu. Tapi sebelum sempat menutup pintu gudang, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin. Lembek. Licin. Ia menoleh dengan sangat pelan dan mendapati wajah Pak Rashid hanya beberapa senti dari wajahnya. Tapi bukan wajah ayah yang dulu. Ini wajah dengan daging terkelupas, gusi terbuka, dan napas bau tanah basah. "Anakku, kenapa kau kurung aku di rumah yang kubangun demi kamu?" Rehan jatuh terduduk. Senter terlempar. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya tertelan malam. Tetangga berdatangan. Tapi saat mereka sampai,
Rehan sudah tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong. Bibirnya sobek. Dan dari dalam gudang, hanya terdengar satu kalimat. Yang kau siksa, bukan cuma tubuhku, tapi doaku. Sejak kejadian di gudang malam itu, Rehan tidak pernah lagi berani masuk ke rumah peninggalan ayahnya. Ia mengungsi ke rumah mertuanya di kota, membawa istrinya yang sedang hamil tua. Tapi meski sudah jauh dari kampung, gangguan tak juga hilang. Setiap malam, Rehan terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Pak Rashid berdiri di tengah sawah, tubuhnya basah oleh lumpur, matanya kosong, dan tangannya terulur, seolah meminta sesuatu. Kadang Pak Rashid menangis dalam mimpi itu. Kadang ia tersenyum. Tapi senyum yang bukan untuk memaafkan, melainkan untuk menyakitkan. Rehan mencoba mengabaikan semuanya. Ia mulai mencari penglaris untuk usaha toko bajunya. Tapi yang datang bukan rezeki, melainkan bangkai tikus dan darah hitam yang muncul dari mesin kasir. Pelanggan satu persatu hilang. Barang dagangan rusak sendiri. Dan karyawan mulai mengundurkan diri karena mengaku mendengar suara orang mengaji tengah malam dari ruang gudang toko. Tika, istrinya, mulai terpengaruh. Kandungannya membengkak tidak wajar. Dokter bilang janinnya sehat, tapi perutnya seperti membawa dua kepala. Setiap malam Tika meringis. Bukan karena sakit, tapi karena ia bermimpi suaminya dicekik oleh sosok tua berbaju lusuh. Dan malam itu, saat bulan purnama, perut Tika tiba-tiba mengeras. Ia menjerit kesakitan, darah mengucur deras, dan Rehan membawanya ke rumah sakit dengan panik. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka mogok sendiri. Lampu mati. Mesin berhenti. Rehan keluar, membuka kap mesin. Tapi saat ia menoleh ke kursi belakang, Tika tidak ada. Ia berlari ke sisi kiri mobil. Tapi yang dilihatnya adalah Pak Rashid sedang duduk di kursi belakang, memeluk perut Tika yang kini terbuka. Kosong. Saya sudah ambil cucuku. Sekarang, waktunya aku ambil hatimu, Rehan. Rehan pingsan. Ia ditemukan warga dalam kondisi gila, berjalan tanpa arah di tengah jalan raya, hanya mengenakan kaos dalam dan celana sobek. Sementara Tika tidak pernah ditemukan. Polisi menyisir sepanjang jalan, hingga ke sungai dan jurang, tapi tak ada satupun jejak. Yang mereka temukan hanyalah sehelai sajadah, tergeletak tepat di tempat mobil itu berhenti. Sajadah yang sama, dengan nama Rashid bin Kamil di sudut bawahnya. Dan di pojok sajadah itu, tertulis dengan tinta merah. Dosa anak tak akan diselesaikan oleh waktu, tapi oleh doa yang kau robek. Setelah kehilangan istri dan janin dalam waktu bersamaan, Rehan hidup seperti mayat berjalan. Ia ditampung di rumah seorang kerabat jauh yang iba melihat kondisinya. Tubuhnya kurus, rambutnya rontok, dan setiap malam ia duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut, seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi gangguan tidak berhenti. Setiap kali ia tidur, suara ayahnya memanggil-manggil namanya. Bukan suara lembut seperti dulu. Suara itu kini berat, patah, dan penuh amarah. Rehan, kau ambil hartaku, tapi kau buang berkahku. Rehan mulai menulis kata-kata aneh di dinding. Kadang dengan kapur. Kadang dengan darah dari kukunya yang ia cungkil sendiri. Tulisan itu berbunyi, "Aku bukan anaknya, aku bukan anaknya, aku bukan anaknya." Orang-orang sekitar mengira Rehan benar-benar sudah gila. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menyentuhnya, apalagi mengajaknya bicara. Karena setiap pagi,
Kamarnya bau tanah basah. Dan yang lebih mengerikan, setiap malam Jumat, foto keluarga Rehan dan Pak Rashid yang dulu tergantung di dinding rumah kerabat itu selalu terbalik sendiri. Wajah Rehan tergores. Wajah Pak Rashid tersenyum lebih lebar dari biasanya. Hingga suatu malam, Rehan mendadak menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi tetangga di kampung tempat rumah tua Pak Rashid berdiri, mengaku melihat seorang laki-laki berjalan tanpa alas kaki, mengenakan kaos lusuh, dan berdiri di depan rumah kosong itu. Rumah itu sebenarnya sudah lama ditinggalkan. Tapi malam itu, pintunya terbuka lebar, lampunya menyala, dan dari dalam terdengar suara kursi diseret, piring diletakkan, serta sendok yang bergerak sendiri. Seseorang dari kejauhan mengintip. Dan apa yang mereka lihat membekukan darah. Rehan duduk sendiri di meja makan, menyuapi ruang kosong di seberangnya. Wajahnya kaku. Matanya membelalak. Tapi mulutnya bergetar sambil berbisik pelan. "Makannya, Pak. Rehan udah masak seperti Bapak suka, makan yang banyak ya, Pak." Esok paginya, rumah itu kembali sepi. Tapi saat warga mencoba masuk, mereka menemukan satu hal yang tak bisa dijelaskan. Di meja makan, ada 2 piring kosong, 2 sendok, dan 2 cangkir teh. Tapi hanya 1 kursi yang tertata. Kursi lainnya patah dan dibalut kain kafan. Dan di dinding rumah ada tulisan baru. Tulisan yang tidak pernah ada sebelumnya, namun sangat jelas terbaca. Kalau seorang anak tega menyiksa ayahnya, maka rumah yang dibangun dengan doa sang ayah akan berubah menjadi liang kubur bagi darahnya sendiri. 3 hari setelah Rehan terlihat duduk sendirian di meja makan rumah warisan, warga desa mulai mencium bau busuk dari arah rumah tua itu. Awalnya dikira bangkai tikus atau kucing, tapi baunya begitu menyengat, seperti tubuh manusia yang membusuk. Pak Lurah yang mendengar laporan itu mengajak 2 warga dan 1 ustaz untuk memeriksa. Saat mereka melangkah ke dalam, suasana rumah begitu dingin. Padahal siang hari terik membakar. Lantai rumah masih berdebu, tapi tak ada sarang laba-laba. Piring di meja makan kosong, tapi masih hangat, seperti baru digunakan. Di ruang tengah, sajadah Pak Rashid terbentang rapi, dan di atasnya ada foto Rehan tersenyum, namun bagian matanya dicoret dengan tinta hitam. Tapi yang paling membuat mereka terpaku adalah lantai dapur. Tepat di bawah kompor tua, ubin bagian tengah telah retak, dan saat diinjak, terasa seperti tanah yang berongga. Ustaz segera berdoa. Salah satu warga menggali pelan-pelan, dan tak butuh waktu lama hingga cangkul pertama menghantam sesuatu yang lunak dan kenyal. Kain putih. Bau amis darah langsung menguar. Saat digali lebih dalam, tampak sebuah jenazah laki-laki yang membusuk, dengan wajah membengkak dan perut kembung. Di lehernya masih melingkar tali tasbih yang sudah menghitam. Dan di balik punggungnya, ditemukan sepucuk surat yang dilaminating dengan plastik bening. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar dan berbunyi, "Ini adalah rumah yang kubangun dari hasil keringat dan doaku. Tapi anakku menumpahkan darahnya sendiri demi harta yang ia kira bisa membuatnya abadi. Biarkan jasadku menjadi saksi bahwa doa ayah yang disakiti bisa membuka pintu neraka di bumi." Warga menangis. Pak Lurah menggigil. Tapi sebelum mereka meninggalkan rumah, ustaz yang ikut bersama mereka tiba-tiba berteriak, "Jangan bergerak!" Semua menoleh. Di langit-langit rumah, tampak tubuh Rehan tergantung dengan tali tambang, lehernya patah, lidahnya menjulur. Tapi matanya masih terbuka, menatap ke arah makam ayahnya yang kini tergali. Tubuh Rehan tidak menggantung biasa.
Kakinya menghadap langit, dan tangannya terentang, seolah memeluk udara, atau mungkin memeluk dosa. Dan malam harinya, warga sepakat menguburkan kedua jasad itu. Tapi anehnya, tanah menolak. Setiap kali liang lahat digali, selalu amblas. Peti mereka tak bisa tenggelam. Sampai akhirnya, mereka dikubur di dalam rumah itu, di lantai dapur, tempat dosa dan darah pertama kali tumpah. Pagar rumah dikunci. Dindingnya dicat putih. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat, rumah itu mengeluarkan bau kemenyan dan suara azan dari suara yang gemetar. Seseorang pernah lewat malam-malam dan melihat dua sosok duduk di meja makan rumah itu. Yang satu tua renta dengan peci miring. Yang satu lagi, anak muda kurus dengan senyum yang dipaksa. Keduanya makan, tapi air mata mereka terus mengalir. Rumah warisan Pak Rashid kini bukan sekadar bangunan kosong. Ia telah menjadi penanda. Penanda bahwa dosa seorang anak kepada orang tuanya tak berhenti setelah kematian. Sejak penguburan Rehan dan ayahnya di lantai dapur, tanah di sekitar rumah itu mengering. Rumput tak lagi tumbuh. Bahkan pepohonan yang sebelumnya rindang mendadak layu satu persatu, seolah ikut berkabung. Warga mulai menjauhi lokasi itu. Bahkan jalan setapak yang dulunya sering dilewati, kini ditutup paksa. Tapi meski semua akses ditutup, selalu ada suara azan dari dalam rumah setiap malam Jumat. Suaranya parau, sedih, dan tak pernah tuntas. Hanya sampai hayya, alasyalah, lalu berhenti, seperti tercekat. Tika, istri Rehan, yang dinyatakan hilang, ditemukan oleh seorang nelayan tua di muara sungai dalam keadaan linglung. Ia hanya bisa menangis dan berteriak. Anakku belum sempat aku beri nama, jangan ambil dia, jangan ambil anakku. Tubuhnya kurus kering, rambutnya memutih dalam waktu singkat. Dokter menyatakan ia trauma berat. Tapi yang mengejutkan, perutnya masih terlihat seperti hamil. Padahal hasil pemeriksaan menunjukkan ia kosong. Tika dibawa ke pesantren untuk diruqyah. Namun setiap malam, ia akan berdiri di depan jendela, menatap ke arah desa tempat rumah itu berada, lalu berkata pelan. Rehan, kamu sudah salah, tapi kamu juga sudah dihukum. Kenapa kamu masih belum tenang? Beberapa malam kemudian, seorang santri yang menjaga kamar Tika mendengar suara tangis bayi dari dalam. Ia mengintip lewat jendela dan melihat Tika sedang menggendong sesuatu. Bukan bayi, tapi boneka yang matanya mengalirkan darah. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tika menyusuinya. Sambil menangis. Sambil menyebut nama Rehan berulang-ulang. Hari demi hari, kondisi Tika memburuk. Ia tidak lagi bisa diajak bicara. Ia duduk membelakangi jendela sepanjang waktu, membelai boneka itu, sambil menyenandungkan lagu yang sama. Tidur nak, jangan menangis, ayahmu sudah pergi, ibu pun akan menyusul nanti. Sementara itu, rumah warisan itu tetap berdiri. Tapi bukan sebagai rumah. Melainkan kuburan terbuka. Tidak ada nisan. Tidak ada batu penanda. Tapi setiap anak yang pernah durhaka di kampung itu, pasti bermimpi hal yang sama. Mereka duduk di meja makan, berhadapan dengan ayahnya yang wajahnya sudah hancur, lalu dipaksa makan sup berisi surat-surat warisan yang terbakar. Dan ketika mereka bangun, bantal mereka basah. Bukan oleh air mata, tapi oleh darah segar. Waktu terus berjalan, tapi luka yang ditinggalkan rumah itu tak pernah sembuh. Desa tempat rumah tua Pak Rashid berdiri kini sepi. Banyak warga pindah. Sisanya menolak bicara soal rumah itu,
seolah jika disebut saja namanya, akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Rumah itu kini tertutup rapat. Dindingnya mengelupas. Atapnya miring. Tapi anehnya, pintu utamanya tak pernah berdebu. Seseorang masih membuka dan menutupnya. Entah siapa. Orang-orang percaya, arwah Pak Rashid belum tenang. Bukan karena dendam, tapi karena doanya tak lagi naik ke langit. Doa seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung hidup anaknya, telah terhenti sejak ia disiksa oleh darah dagingnya sendiri. Dan Rehan, ia tidak hanya mati secara jasad, tapi mati sebagai anak. Namanya tidak lagi disebut di langit. Tak ada orang yang mendoakan. Tak ada yang menyebutnya anak. Ia menjadi roh tak bernama yang gentayangan di rumah yang dulu ia anggap sebagai ladang harta. Suatu malam, hujan turun deras. Seorang pria berjaket hitam terlihat melintas di depan rumah itu. Ia kehabisan bensin dan melihat rumah itu sebagai satu-satunya tempat berlindung. Ia masuk. Mengetuk pelan. Pintu terbuka sendiri. Di dalam, suasana hening. Hanya terdengar tetes air hujan dari atap bocor. Tapi saat pria itu menyentuh gagang kursi di ruang tamu, kursi itu bergerak sendiri. Lalu terdengar suara sendok yang terjatuh dari dapur. Pria itu berjalan ke arah dapur. Langkahnya berat. Dan di sana, ia melihat meja makan dengan dua kursi yang saling berhadapan. Satu kursi kosong. Satunya lagi diduduki oleh anak muda kurus, wajahnya rusak, matanya membelalak, tapi mulutnya tersenyum. Duduklah. Ayahku sudah lama menunggumu. Pria itu mundur. Tapi di belakangnya sudah berdiri Pak Rashid. Tidak dengan tubuh renta, tapi dengan bayangan hitam legam, wajah tanpa mata, dan suara berat yang menusuk hingga ke tulang belakang. Satu anak durhaka telah cukup. Tapi dunia ini masih menyimpan banyak yang lainnya. Lampu rumah itu padam. Pintu tertutup sendiri. Dan pagi harinya, rumah itu kembali sunyi. Tapi ada sepatu pria tergeletak di depan teras, basah oleh lumpur dan darah. Dan di daun pintu, tertulis dengan goresan kuku. Rumah ini tidak menerima warisan, hanya menerima penyesalan. Tamat.